Oke, teman-teman. Hari ini ada saham yang kita bahas semalam ya di grup, yaitu ADMR. Nah, ADMR ini untuk besok masih menarik, teman-teman ya. Jadi ADMR ini tadi sempat naik ke 1360 ya, 1360. Saya masuk di 1300, kemudian jual di 1355. Jadi saya profit sekitar 4% di saham ini tadi. Kenapa saya tidak swing? Karena saya bisa baca bid offernya, teman ya. Jadi bid offer itu gunanya bisa kita kalau sudah profit, misalkan banyak yang jualan, kita keluar dulu ya, kita tunggu lagi di bawah. Nah, kebetulan tadi dia turun lagi, teman. Ternyata ada yang take profit ya. Nah, apakah saham ini masih menarik? Nah, ini yang saya lihat tadi ya, broker Semarinya saya sudah screenshot ini tanggal 4 kemarin ya. Jadi tanggal 4 kemarin itu broker Becky itu masuk sekitar 11 miliar, teman ya. 11 miliar, dia belum jualan sama sekali ya. Kita tahu broker Becky ini adalah broker yang suka menggerakkan harga juga ya. Biasanya dia tidak terlalu lama akumulasinya, kemudian dia naik. Nah, hari ini tanggal 5, broker Becky juga masuk lagi sekitar 9 miliar, teman ya. Ini netnya tanggal 5 bulan 12 2023. Teman bisa cek sendiri broksumnya masing-masing ya. Semua OLT harusnya ada broksum seperti ini. Saya kebetulan ini pakai iPod ya untuk melihat pergerakan harga bandar. Nah, masih menarik untuk swing atau scalping saham di saham ADMR besok ini. Saya informasikan ke teman-teman di grup. Sama seperti kemarin ya, saham GJTL, teman ya. Jadi GJTL ini kemarin kan naik sekitar arah ya 25% ya. Nah, ini. Nah, kemudian saya tanya sekedar ingin tahu apakah masih ada yang nahan GJTL ini, karena ini plannya tanggal 27 November kemarin, teman ya. Nah, ini 27 November dan kebetulan kemarin ditarik naik ya, bersamaan dengan adanya bahan gorengan ya, Pak Lekeng Hong masuk ke GJTL. Tapi terlepas dari itu, teman ya, kita tidak tahu kapan saham itu akan digoreng ya. Yang kita bisa cari itu indikasi-indikasi ya, indikasi saham A itu akan digoreng, akan naik, saham B itu akan digerek, misalkan dari apa, dari analisa transaksi atau bandarmologi ya. Jadi kita tidak pernah tahu berita apa yang akan dikeluarkan ya, pom-pom apa yang akan mereka buat untuk menarik para retail. Jadi kalau berita itu sudah keluar, itu artinya kita harus jualan ya. Jadi saham GJTL itu setelah dia naik tinggi, beritanya baru keluar, Pak Lekeng Hong beli saham itu, kemudian tadi harga GJTL kalau nggak salah ambruk lagi ya. Nah, ini ya. Jadi dari 1200 dibanting ke 985. Nah, ini plan kita kemarin itu ya. Jadi seperti itu, teman. ASI juga kita bahas hari Senin kemarin ya. ASI ini kemarin bergerak sedikit saja ya, tapi dia masih masih on track ini ya. Asingnya masih akumulasi. Jadi tidak ada masalah selagi kita patuh dengan plan kita masing-masing ya. Kalau saya plannya seperti ini ya, saya tidak rubah-rubah lagi. Kalau kena stop loss ya sudah, saya kena stop loss 1,31%. Jadi seperti itu saja, teman. Kita balik lagi ke ADMR ya. Nah, ADMR ini secara time frame 1 minggu ya, dia juga sedang uptrend, teman ya. Dia juga berada di MA5, MA20, di atas MA5 dan MA20 ya. Nah, ini jadi menarik juga dari time frame 1 minggunya. 1 harinya juga menurut saya sedang menarik ya. Sedang berada di area MA5 atau MA20 ya, di atas MA5 dan MA20. Nah, jadi karena tadi broker Becky itu masih akumulasi, besok saya masih akan pantau saham ini ya. Tadi juga ada yang nanya apa sih yang didapatkan di grup. Ya, ini teman ya.
Jadi kita informasikan setiap hari saham-saham yang menarik. Besok misalkan nanti malam saya juga akan analisa cari-cari saham yang menarik, yang uptrend, yang diakumulasi sama bandar. Kemudian saya bikinkan plannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa ikuti saja. Jadi banyak teman-teman yang tidak punya waktu untuk menganalisa saham-saham seperti ini, ya, karena kebanyakan dari teman-teman bekerja juga, ya, saya paham itu. Jadi saya bantu untuk memberikan informasi, terlepas teman-teman cocok atau tidak dengan saham-saham yang saya rekomendasikan atau saya analisa, itu bisa teman-teman analisa ulang kembali, ya. Nah, teman-teman bisa pantau lagi ADMR ini, ya, silakan dianalisa ulang lagi. Itu bisa teman-teman gunakan untuk swing ataupun scalping, ya. Jadi saham-saham untuk scalping pun kita sebaiknya cari saham yang diakumulasi sama bandar, kemudian dia berada di posisi uptrend atau di area support minimal, ya. Atau bahkan kalau dia uptrend misalkan sudah break resisten, ya, atau breakout, itu boleh juga kita pantau. Ya, terserah teman-teman. Kalau tidak cocok misalkan yang sedang uptrend, teman cari yang buy on weakness. Ya teman berarti tunggu saja saham yang ada di support, nanti kalau Anda pasti saya juga akan informasikan. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan happy cuan buat teman-teman semua.